Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Isnaini Koirunisa, nomor absen 13 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan berbicara tentang penjelasan kimia dan lingkungan. Nah, pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan kimia lingkungan itu? Definisi kimia lingkungan. Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang ada di alam, atau dapat disebut juga cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang interaksi yang melibatkan zat dan reaksi kimia yang ada di alam dan polusi di alam. Kimia lingkungan terdiri dari 1. Pencemaran lingkungan, 2. Pencemaran udara, 3. Pencemaran air, dan 4. Pencemaran tanah. Yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut diakibatkan oleh zat pencemaran yang disebut dengan polutan. Zat dapat dikatakan polutan apabila melebihi jumlah normal yang terdapat pada tempat yang tak semestinya dan waktu yang tak tepat. Dampak dari pencemaran lingkungan adalah terganggunya ekosistem lingkungan dan merusak komponen biotik dan abiotik pada lingkungan. Yang kedua, pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kerusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh sumber biologis dan non-biologis. Polusi udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Beberapa polutan yang sering mencemari udara adalah karbon dioksida atau CO, oksida nitrogen atau N2, oksida belerang atau SO2, kloroflorokarbon CFC, dan partikel debu. Berikut penjelasan tentang polutan tersebut. Yang pertama, karbon oksida dihasilkan dari transportasi, industri, dan pembangkit energi. Juga dihasilkan dari hasil pembakaran tidak sempurna oleh mesin kendaraan bermotor. Jika gas tersebut dihirup oleh manusia, maka akan mengganggu daya ikat darah terhadap oksigen dan dapat menyebabkan pusing-pusing, mual, lemah, dan bahkan kematian. Yang kedua, oksida nitrogen dihasilkan dari sebagian besar transportasi. Jika melebihi ambang batas 0,13 ppm, maka dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi mata. Gas ini juga menyebabkan terjadinya hujan asam dan pembentukan smog. Tetapi gas inilah yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena dapat membantu penumbuhan protein. Yang ketiga, oksida belerang dihasilkan dari transportasi dan pembangkit listrik dan berasal dari pabrik yang menggunakan belerang dan hasil pembakaran minyak bumi dan batu bara. Pengaruh pada lingkungan yaitu dapat menyebabkan hujan asam dan bagi kesehatan dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan paru-paru. Dampak dari pencemaran udara yaitu menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia karena oksigen tercemar oleh udara kotor
yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin atau solar, dan dapat memicu hujan asam karena dapat merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air adalah rusaknya terhadap kualitas air. Air yang terpolusi disebabkan oleh adanya racun atau polutan yang masuk ke lingkungan air. Polutan air diantaranya limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan minyak. Semua jenis limbah tersebut dapat menyebabkan organisme yang ada di air mati. Berikut penjelasan tentang limbah tersebut. Yang pertama, limbah industri. Limbah industri mengandung logam berat seperti raksa dan timbal yang biasanya dialirkan di sungai dan sangat berbahaya jika masuk ke tubuh manusia karena dapat memicu kanker. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah salah satu penyebab pencemaran air. Limbah rumah tangga mengandung limbah domestik, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan deterjen. Sampah organik adalah sampah dapat terurai oleh bakteri, dan sampah anorganik adalah sampah yang sangat sulit terurai oleh bakteri. Selain sampah organik dan anorganik, deterjen merupakan salah satu limbah rumah tangga yang paling potensial mencemari air. Yang ketiga, limbah pertanian seperti pupuk, insektisida, atau DBT gas herbisida yang membahayakan bagi kesehatan dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak pencemaran air yaitu terjadinya kematian biota air, penyumbatan air bersih, dan terjadinya banjir. Dan yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia beracun seperti polutan atau kontaminan yang berkonsentrasi cukup tinggi yang ada di dalam tanah, yang diakibatkan oleh aktivitas pembuangan sampah, kebocoran limbah cair dari industri dan rumah sakit, serta tumpahan minyak, zat kimia, dan limbah. Apabila tanah tercemar oleh polutan, maka polutan tersebut akan mengendap di dalam tanah sebagai zat beracun. Dampak pencemaran tanah yaitu mengurangi kesuburan tanah dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tanah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.